Cel, pulang bareng yuk. Naik apa? Naik kereta. Pernah nggak sih kalian ngerasain yang namanya resah atau kalian tuh ngerasa nggak nyaman ketika berada di lingkungan baru? Nah, itu dia yang dinamakan dengan cultural adaptation atau adaptasi budaya. Cultural adaptation atau adaptasi budaya adalah proses di mana seseorang mempelajari tentang aturan, kebiasaan, dan norma di lingkungan baru. Adaptasi budaya biasanya dialami oleh orang yang sedang berpindah ke lingkungan baru, seperti migran, pelajar internasional, atau pekerja luar negeri. Adaptasi budaya dapat membantu kita untuk dapat bersosialisasi dan beraktivitas dengan baik, serta agar kita dapat merasa nyaman di lingkungan baru. Pendekatan adaptasi budaya terbagi menjadi dua, yaitu social science dan interpretive. Pendekatan pertama adalah social science approach atau pendekatan social science. Pendekatan social science berfokus pada karakteristik individu dalam mempelajari atau mengalami sebuah adaptasi dengan cara mempelajari fase-fase perubahan adaptasi dan variabel seperti usia, gender, dan latar belakang individu. Dalam komunikasi antar budaya, kita sering mengalami ketidakpastian. Ketidakpastian itu disebut juga dengan uncertainty. Ketidakpastian tersebut dibagi dalam kedua hal. Ada predictive uncertainty dan explanatory certainty. Kita berkunjung sebagai warga Indonesia, misalkan jalan-jalan ke Korea. Nah, di sana itu kan ada terjadi perbedaan bahasa. Kita tidak bisa memahami apa yang dikatakan oleh orang-orang Korea di sana. Misalkan makanan kita sebagai warga Indonesia itu makanan pokoknya nasi. Untuk di Amerika sana, makanan pokoknya itu mungkin seperti gandum, roti, dan lain-lain. Nah, kita sebagai warga Indonesia tidak terbiasa tuh untuk sarapan tuh makan roti, karena menurut orang Indonesia kan nggak kenyang gitu loh. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut, sebaiknya kita sebelum berkunjung atau main ke suatu negara, kita memahami dulu apa yang menjadi budaya, serta bahasa agar kita di sana itu tidak mengalami gegar budaya atau dan lain-lain. Jadi ada teori komunikator yang paling efektif untuk mengatasi anxiety, yaitu orang yang tahu konsep diri dan harga diri kuat mereka cenderung percaya kepada kemampuan diri mereka sendiri. Orang yang bersikap fleksibel dapat dengan mudah menyesuaikan berbagai kondisi dan situasi. Orang untuk model seperti ini mengharuskan untuk terbuka dan bisa mencari cara-cara alternatif untuk menafsirkan apa yang lawan bicara tersebut katakan. Culture shock dan adaptation adalah hal yang normal di kehidupan manusia. Menurut Janet Bennett, seorang ahli komunikasi, culture shock dan adaptation itu sama aja kayak adult adaptation. Nah, ada 3 cara seseorang untuk melakukan peradaptasian. Kondisi di mana seseorang ragu-ragu atau menghindari lingkungan baru. Kedua, ada fight approach di mana seseorang melakukan trial and error. 3, ada flex approach. Flex approach itu gabungan antara flight dan fight. Nah, biasanya dia itu mengikuti alur, jadi lebih santai. Kita sebagai manusia memiliki preferensi dan perilakunya masing-masing. Preferensi dan perilaku tersebut tidak secara instan kita memilikinya, akan tetapi ada proses di dalamnya. Proses itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Bagaimana cara orang tua kita mengajari kita, lingkungan pertemanan kita seperti apa, budaya apa yang kita anut. Nah, 3 faktor tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap bagaimana cara kita berperilaku dan bagaimana cara kita berpikir. Contohnya saja, jika kita dari kecil sudah diajak orang tua kita untuk mengikuti kegiatan sosial, pastinya saat kita tumbuh dewasa nanti, kita akan terbiasa untuk bergaul dengan orang lain dan juga terbuka terhadap orang lain. Model integratif yang diusulkan oleh Yong Yun Kim menggambarkan proses adaptasi individu terhadap lingkungan budaya baru. Menurut Kim, adaptasi bukanlah suatu pengalaman yang mudah, tetapi melibatkan siklus stres, penyesuaian, dan juga pertumbuhan. Pendekatan yang kedua adalah interpretive approach atau pendekatan interpretif. Pendekatan interpretif berfokus pada pengalaman hidup individu melalui wawancara dan juga observasi. Ada 2 model interpretive approach. Yang pertama adalah U-curve dan W-curve. Nah, U-curve sendiri itu umpamanya ya, ketika seseorang imigran sedang mengalami culture shock atau mengetahui akan mengalami culture shock, ia akan melewati 3 tahap.
Nah, antisipasi ini seperti ia saat mengalami perasaan campur aduk, perasaan senang, sedih, atau apapun, ia akan mengantisipasi perasaannya untuk menghadapi culture shock. Yang kedua itu adalah culture shock itu sendiri. Dan yang ketiga itu adalah adjustment atau penyesuaian diri saat menghadapi culture shock. Nah, kalau penjelasan untuk W-curve sendiri itu sebetulnya lebih kebalikan dari U-curve. Karena kalau misalnya W-curve itu kita mengalami culture shock di tempat saat kita tinggal. Jadi reverse culture shock. Kalau misalnya U-curve kita mengalami culture shock di tempat baru, saat kita mengalami W-curve kita mengalami culture shock di tempat lama atau di kampung halaman kita. Dan memang sungguh agak unik ya, karena kan manusia ini unik. Jadi, hasil dari adaptasi budaya seseorang itu ada 3. Yang pertama, psychological health. Nah, pada tahap ini, seseorang akan mulai nyaman secara emosional ketika sedang beradaptasi pada budaya yang baru. Yang kedua, ada yang namanya functional fitness. Di tahap ini, seseorang sudah mulai berani untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan orang yang berbeda latar belakang, budaya, dan bahasa. Lalu di tahap terakhir, ada yang namanya intercultural identity. Di tahap terakhir ini, seseorang sudah memiliki 2 identitas budaya, seperti mengadop gaya pakaian dan cara makan dari budaya yang baru, tanpa meninggalkan cara melakukan perayaan agama dari budaya yang lama. Jadi pada intinya manusia itu seperti spons yang dapat menyerap berbagai macam hal di lingkungan sekitarnya. Hanya saja kita sebagai manusia harus bisa memfiltrasi mana yang baik dan mana yang tidak baik. Culture shock itu sangat normal untuk dialami, apalagi untuk teman-teman yang berada di lingkungan baru, di negara baru, dan di kebudayaan baru. Namun kita tetap pintar-pintar berjaga diri agar tidak terjerumus ke hal negatif dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Culture shock is normal. And we need to respect the other cultures. Bye-bye, thank you!